keutamaan bulan Ramadan ini memang sangat luas dan besar sekali. Bahkan saking luar biasanya, diamnya orang yang berpuasa itu seperti kita membaca tasbih. Seperti itu di kepalanya ya Pak ya? Ya. Masya Allah, luar biasa. Tidurnya ibadah, tapi tidur yang hanya untuk menguatkan ibadah malam, bukan tidur berlebihan. Ya. Bukan dari pagi tidur sampai siang, nanti habis siang tidur sampai sore. Nah, itu bukan puasa, namanya pingsan namanya. Masya Allah. Jangan sampai ya teman-teman ya. Nah Pak, tadi kan keutamaan bulan Ramadan secara keseluruhan. Iya. Nah untuk keutamaan hari ini nih, hari puasa hari pertama, ada nggak Pak? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Siyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam kenal, saya Wulan SZW. Selamat datang di channel YouTube saya dalam program Tausiah Ramadan, temani berbukamu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari pertama puasa. Dan hari ini tema tausiah kita adalah tentang fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan seorang ustadz. Beliau juga adalah seorang penceramah yang cukup kondang di Pulau Belitung. Beliau sudah berceramah keliling Pulau Belitung selama lebih dari 10 tahun. Dan alhamdulillah beliau juga adalah ayah kandung saya. Baiklah, langsung saja kita sapa beliau. Beliau yaitu Ustadz Haji Ucu Sibromisi SAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, hari ini kita sudah memasuki puasa hari pertama. Alhamdulillah, ini adalah program Tausiah Ramadan pertama. Dan tema tausiah kita hari ini adalah tentang fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan, bulan puasa ini. Baik, kalau gitu saya langsung persilakan apa untuk memberikan tausiah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Syukur alhamdulillah, hari ini hari yang sangat berkah, hari yang sangat agung. Bulan Ramadan, bulan yang memang istimewa bagi kita sebagai umat Islam. Bahkan disebutkan bulan Ramadan adalah bulan kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini bulan yang sangat istimewa. Saking istimewanya bulan ini, Rasulullah SAW juga menyambutnya dengan senang gembira. Bahkan memerintahkan kepada kita supaya bergembira menyambut Ramadan. Sampai-sampai beliau menjanjikan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang gembira hatinya menyambut kedatangan Ramadan,
dengan kalimat marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam, maka akan diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah, karena keistimewaan Ramadan ini, Rasulullah pun menyambutnya dengan suatu khutbah singkat tapi padat. Di dalam khutbah beliau secara lengkap saya bacakan seperti ini: Ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun min khairum min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailatihi tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwa. Wa man ada fi faridatan kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Wa huwa sahrus sabr. Wa sabru sawabuhu al jannah. Wa sahrul muwasah wa wasarun yajdadu fihi rizqul mu'min. Man fatara fihi shaiman kana maghfiratan min dhunubi wa itqa raqabatin minan nar wa kana lahu misla ajru min ghairi ayan tusah min ajri syai'un. Qalu laisa ulana najidaha ya afdalu shaim ya Rasulullah. Qala yu'tillahu hadza thawab man fatara shaiman ala tamratin au syurbati ma'in au mudghati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Man khaffafa an mamlukihi qabrallahu wa ataqahu minan nar. Tastaksiru fihi min arba'in sholin khaslataini tardawna bihima rabbakum wa khaslataini magna bikum anhuma wa ma khaslatani allatani tardawna biha rabbukum wa syahadatu an la ilaha illallah wa nastaghfiruh wa amalatani magna bikum anhuma fasallallahu jannah wa na'udzu minan nar. Wa man asqa fi shaiman saqallahu min audi syurbatan la admau hatta yadkhulal jannah. Artinya, wahai manusia, sungguhnya telah menemui kamu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan itu Allah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban, dan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat malam yang lainnya itu sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan meskipun sunnah, maka nilainya sama dengan mengerjakan kewajiban di bulan lain. Dan siapa yang mengerjakan suatu kewajiban di bulan Ramadan, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan lain. Ramadan itu adalah bulan kesabaran, sedangkan ketabahan dan kesabaran belasannya adalah surga. Ramadan adalah bulan pertolongan. Pada bulan itu rezeki orang yang beriman ditambah oleh Allah. Siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka, bagi orang yang berpuasa di bulan itu, maka ia akan diampuni dosanya dan dibebaskan dari siksa api neraka. Orang itu memperoleh seperti pahala puasa orang tersebut, sedangkan pahala orang yang puasa yang melakukannya itu tidak berkurang sedikit pun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak semua memiliki makanan untuk berbuka bagi orang lain. Rasulullah menjawab, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma atau seteguk air
atau seteguk susu. Dialah Ramadan, bulan yang permulaannya dipenuhi dengan rahmat, periode pertengahannya dipenuhi dengan ampunan dan maghfirah, pada fase terakhirnya merupakan pembebasan manusia dari azab neraka. Barang siapa yang meringankan beban bawahannya, beban para pekerjanya, beban para pembantu rumah tangganya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan membebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini, hendaklah kamu sekalian dapat meraih 4 bagian. 2 bagian pertama untuk memperoleh ridho dari Tuhanmu, dan 2 bagian yang lain sesuatu yang memang kamu dambakan. 2 bagian pertama itulah yakni bersaksi sungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan hendaklah kamu mohon ampunan kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. 2 bagian yang kedua yaitu kamu mohon dimasukkan ke dalam surganya dan berlindung dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Siapa yang memberi minum pada orang yang berpuasa, insyaallah Allah akan memberi minum kepadanya dari telagaku suatu minuman yang seseorang tidak akan merasa haus dan dahaga sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam surga. Begitu indahnya khutbah Rasulullah SAW ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang memang sangat dimuliakan, bulan yang semua waktunya merupakan punya keutamaan-keutamaan. Bahkan setiap saat, apapun yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Ramadan, somtuhu tasbihun. Di bulan Ramadan, diamnya saja itu sama berpahala seperti orang membaca tasbih. Naumu ibadatun. Tidurnya untuk menguatkan ibadah di malam hari, maka tidurnya adalah ibadah. Setiap doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni. Bahkan bau mulutnya saja dinilai lebih harum daripada minyak misik. Wa khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Niscaya bau mulutnya orang yang puasa lebih harum daripada minyak misik. Makanya ketika sudah datang waktu zawal, waktu zuhur, kita dimakruhkan untuk melakukan siwak atau bersikat gigi. Dan bagi orang yang memanfaatkan Ramadan dengan baik, itu akan memperoleh kebahagiaan yang hebat. 2 kebahagiaan yang akan diperoleh. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ya, lishoimi farhatani, yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan beroleh 2 kebahagiaan besar. Bahagia ketika datang waktu berbuka. Bayangkan kita sudah berlapar-lapar, berhaus-haus 1 hari, belasan jam, tiba-tiba datang waktu berbuka, maka itu sangat menyenangkan hati kita. Berarti tuntaslah kita berpuasa pada hari ini. Dan kebahagiaan kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak menyangka begitu besarnya pahala puasa yang selama ini dirahasiakan oleh Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu ila saum, as-saumu li wa ana ajibihi. Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia itu untuknya semuanya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku nanti akan memberikan balasannya. Dan balasannya yang begitu besar, yang membuat kita kaget, terkagum-kagum dengan balasan itu. Saking kita bahagianya menerima ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan Ramadan ini secara maksimal. Isi semua waktunya dengan ibadah-ibadah kepada Allah, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dengan berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadikan
Password kehidupan kita adalah ikhlas dan benar. Ikhlas menjalankan semua apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tapi juga harus benar melakukannya. Supaya ikhlas, hati kita jauhkan dari penyakit-penyakitnya, yaitu ujub, takabur, riya, sum'ah, buruk sangka, jangan ada sama sekali. Maka hati kita akan ikhlas ketika menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas semata-mata karena Allah, ikhlas semata-mata mencari pahala dari Allah, dan lebih maksimal lagi ikhlas karena semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan hal-hal yang sunnah secara maksimal, baik sunnah sholat, sunnah-sunnah yang lain, bahkan kesunahan yang tidak ada di bulan lainnya itu sunnah mengakhirkan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur banyak keberkahan. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, tambah terus kebaikan, tambah terus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersahurlah di akhir malam menjelang subuh, ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sahurnya tidak berlebihan. Yang kedua, ketika datang waktu maghrib segera melakukan berbuka, karena menyegerakan berbuka adalah sunnah hukumnya. Namun berbukalah secara takjil, artinya takjil bersegera, sekedar saja untuk membatalkan puasa, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan 3 butir kurma basah. Kalau tidak ada 3 butir kurma basah, 3 butir kurma kering, atau sekedar dengan air zam-zam. Tidak ada air zam-zam, cukup dengan air putih, ya, dan makanan-makanan ringan yang lain. Setelah itu lakukan sholat, syukur-syukur berjamaah di masjid, ya. Dan setelah sholat bersegera kembali untuk melanjutkan buka puasanya. Dan ingat, ketika kita berbuka itu akan terus didoakan oleh malaikat. As-shaimu idza aftara sholat alaihil malaikatu hatta yafrugo. Orang yang berpuasa ketika berbuka akan terus didoakan oleh malaikat sampai dia selesai berbuka. Tentu berbukanya tidak berlebihan, karena sejatinya puasa bukan memindahkan jadwal makan, tapi mengurangi volume makan supaya kita sehat. Kata Nabi, sumu tasihu, puasalah pasti kalian sehat. Nah, bagaimana puasa yang menyehatkan? Tentu puasa yang dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama guru-guru kita. Ya, ini benar-benar puasa tidak hanya menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, tapi hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak pahala puasa kita. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, tuhbatun khamsatun tuhbatu saum ay tuhbatu sawabuhu. Ada 5 hal yang akan merusak pahala puasa kita, yakni al-kadibu, 1 berbohong. Jadi selama Ramadan jangan pernah berbuat kebohongan, sebab akan merusak pahala puasa kita. Wal ghibatu, ghibah, membicarakan kejelekan orang, mengunjing, baik secara langsung diucapkan atau melalui WhatsApp dan lain-lain. Kita menjelek-jelekan orang yang benar-benar sudah jelek perilakunya, itulah ghibah. Ingat, Al-Quran begitu mengingatkan kita, wala yaktab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah saling menggibah kalian satu sama lain. Sebab rajinkah kalian, senangkah kalian memakan daging bangkai saudara kalian? Tentu tidak akan suka. Yang ketiga, namimah. Namimah lebih dahsyat daripada gibah. Kalau gibah membicarakan kejelekan yang benar-benar jelek, tapi namimah adalah mengadu domba, hanya menjelek-menjelekan orang, padahal yang dibicarakan tidak sejelek apa yang dibicarakan. Itu dosanya lebih dahsyat daripada gibah. Wal yaminu gomus, sumpah palsu. Sebentar-sebentar dia bersumpah demi Allah, sebentar-bentar dia bersumpah billahi, tallahi, wallahi, padahal sumpah itu hanya boleh diucapkan ketika ada kondisi darurat.
Kalau dia terus bersumpah, apalagi sumpahnya palsu, maka habislah pahala puasanya. Dan yang terakhir, an-nadharu bisahwat, memandang sesuatu penuh dengan birahi, memandang sesuatu penuh dengan dorongan nafsu. Dan juga jauhkan dari ucapan-ucapan yang jelek. Jangan tidur berlebihan, juga jangan tertawa terbahak-bahak. Sering-sering tertawa akan mematikan hati kita. Jadi hindarkan dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita. Maka pada kita terjadi seperti itu, maka lebih baik dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, syukur-syukur tadarus Al-Quran. Tadarus itu artinya mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Di samping dibaca Al-Quran, dibaca terjemahnya, dibaca tafsirnya, itu tadarus Al-Quran. Ya. Banyak berzikir pada Allah. Kemudian di bulan Ramadan ini adalah bulan kedermawanan. Perbanyaklah sedekah. Dengan sedekah Allah akan menjamin rezeki kita akan diberkahkan dan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan sedekah jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja akan dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin atat sama sanabila fi kulli sumratin wa mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menzakatkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti seorang yang menanam sebuah biji. Dari biji itu akan tumbuh 7 tangkai dan masing-masing tangkai akan tumbuh 100 biji. Bahkan Allah akan terus melipat gandakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Untuk itu maksimalkan Ramadan kali ini. Anggap saja ini Ramadan terakhir bagi kita. Siapa tahu di tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan lah yang menolong amal kita menjadi banyak pahalanya. Sehingga meskipun umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek ya dibandingkan umat yang lalu, tapi karena adanya Ramadan, pahala kita berlipat ganda. Bahkan khusus satu malam yang disebut Lailatul Qadar, itu kalau kita beribadah, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan, padahal umur kita tidak mencapai segitu. Setiap kali Ramadan kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kita beribadah, kita dapat pahala lebih baik 83 tahun 4 bulan terus seperti itu, 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan. Maka tentu ibadah kita, pahala kita lebih besar daripada umat-umat yang terdahulu meskipun hidup mereka lebih lama. Untuk itu kali lagi maksimalkan Ramadan kali ini dengan benar, dengan gembira hati, jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian manfaatkan setiap waktu untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa hari ini puasa yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Adana main. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi memang benar bahwa keutamaan bulan Ramadan ini memang sangat luas dan besar sekali. Bahkan saking luar biasanya diamnya orang yang berpuasa itu seperti kita membaca tasbih. Seperti itu di kepalanya Pak ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Tidurnya ibadah, tapi tidur yang hanya untuk menguatkan ibadah malam, bukan tidur berlebihan. Ya. Bukan dari pagi tidur sampai siang, nanti habis siang tidur sampai sore. Nah, itu bukan puasa, namanya pingsan namanya. Masya Allah. Jangan sampai ya teman-teman ya. Nah Pak, tadi kan keutamaan bulan Ramadan secara keseluruhan. Iya. Nah untuk keutamaan hari ini nih, hari
puasa hari pertama, ada nggak Pak? Oh, ini untuk keutamaan hari pertama di bulan Ramadan tentu ada, sebagaimana yang dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Yang tersembunyi itu yang ada pada ruh kita, sebab kata Nabi, dosa kita nempel di 3 tempat. Ada di badan kita, itu bisa dibebaskan di bulan Rajab kemarin dengan banyak istighfar. Ada yang di hati kita, itu dibersihkan pada bulan Sya'ban, ya, karena bulan Sya'ban ada bulan dimana kita silaturahim untuk membersihkan dosa-dosa yang nempel di hati kita, ya, dosa berbagai macam. Sebab kata Nabi, al-mu'minu idza adzama dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Orang yang beriman itu ketika bikin dosa, bikin titik hitam di hatinya. Jadi kalau cuma dosanya satu nggak kelihatan, tapi kalau dosanya banyak, ya gelap hatinya. Makanya dibersihkan. Nah, di bulan Ramadan ini dosa yang tersembunyi di dalam ruh kita, di dalam jiwa kita, gitu. Ruh itu adalah milik Allah dan kita tidak tahu yang sebenarnya apa ruh itu, karena ruh itu bukan diciptakan tapi ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dosa yang kita puasa di bulan Ramadan hari pertama ini, dosa yang tersembunyi di ruh itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dosa apapun itu, apakah dosa-dosa kita yang mungkin ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita kurang memanfaatkan nikmat, banyak kufur nikmat segala macam, itu akan dibersihkan. Kalau sudah bersih ruh kita, Masya Allah, kalau sudah bersih ruh kita, ketika kita meninggal misalnya, Allah panggilnya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh, jiwa yang tenang, ya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang penuh dengan ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Sampai seperti itu kata Allah bagi ruh yang bersih, ya. Jadi di hari pertama ini dosa-dosa kita yang sembunyi, apalagi yang terang-terangan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan ditinggikan beribu derajat. Bahkan Allah akan membangun 50.000 kota di surga untuk orang-orang yang berpuasa, dan bahkan disediakan salah satu pintu seperti disebut Ar-Rayyan, itu pintu surga itu khusus bagi orang yang bisa menuntaskan puasa dengan sebaik-baiknya, terutama di hari pertama ini. Demikian. Beruntung sekali bagi kita yang bisa menyelesaikan puasa hari ini, ya teman-teman, ya. Nah, kalau untuk besok nih Pak, persiapan keutamaan puasa hari kedua besok. Jadi bagi yang mungkin hari ini berhalangan, besok bisa lebih dimaksimalkan puasanya. Apa itu Pak keutamaannya hari kedua, Pak? Untuk hari kedua tentu akan lebih unggul daripada hari pertama, bahwa dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap ibadah orang yang berpuasa seperti ibadah 1 tahun, ya. Jadi ibadah 1 hari di hari kedua bulan puasa itu dicatat sebagai ibadah 1 tahun, dan pahalanya seperti pahala para nabi. Bayangkan, para nabi itu orang-orang yang sangat taat kepada Allah, pahalanya besar, itu sebanding dengan pahala puasa kita di hari kedua. Kemudian mencatat puasa kita seperti puasa 1 tahun. Allah. Makanya memang seperti itulah. Bahkan unggul, setiap hari puasa itu punya keunggulan-keunggulan yang sangat dahsyat, ya. Demikian. Masya Allah. Jadi memang betul bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan akan sangat rugi jika kita menyia-nyiakan atau tidak memanfaatkan bulan ini dengan mengisi dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup sekian tausiah Ramadan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi besok. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang luar biasa.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.